Bab 919. Biarkan Dedi melihatnya. Mungkin begitu. Arthur Xiao tersenyum tipis. Mungkin memang benar seperti itu, tetapi dunia orang dewasa berbeda dengan dunia anak-anak. Saat kecil bertengkar, dapat dengan mudah mengatakan, "Mari kita berbaikan." Setelah dewasa, kata ini semakin sulit untuk diucapkan. Di antara pasangan, teman, dan keluarga, semuanya seperti ini. Paman Xiao, apakah menurutmu yang Glenn katakan benar? Iya, yang Glenn katakan benar. Kalau begitu Paman Xiao menyukai Bibi Gita tidak? Arthur Xiao. Kenapa topiknya kembali ke sini lagi? Anak ini, kenapa begitu tertarik dengan urusan orang dewasa? Arthur Xiao tentu saja tidak akan mengakui kalau dia menyukai Gita. Sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengatakannya, dan sekarang dia lebih tidak akan mengatakannya. Dia yang sekarang tidak pantas. Paman Xiao, Glenn hanya penasaran. Ketika Arthur Xiao hendak mengatakan sesuatu, pintu diketuk, dan kemudian pintu kamar pasien dibuka dari luar, perawat yang masuk untuk memeriksa kamar. Saat melihat perawat, Arthur Xiao menghela napas lega. Dia merasa dia telah diselamatkan. Setelah pemeriksaan selesai, kamar pasien kembali hening. Untungnya, Glenn tidak mengajukan pertanyaan lagi kali ini. Arthur Xiao berpikir sejenak dan berkata, "Glenn, aku keluar mencari udara segar, kamu di sini dulu sebentar. Jika terjadi apa-apa, buka pintu dan panggil paman." Oh, Glenn mengangguk, dan mata kecilnya berbinar. Tidak disangka, Paman Xiao seorang pengecut. Setelah Arthur Xiao keluar, dia duduk di kursi yang ada di koridor. Hampir tidak ada tempat untuk meletakkan kakinya yang panjang, dan dia hanya bisa merentangkan dan meletakkannya dengan nasal di depan. Arthur Xiao menghela napas lega dan dia terlihat lebih santai. Hanya tersisa Glenn seorang diri dalam kamar. Setelah dia diam-diam menyebutkan Arthur Xiao pengecut dalam hati, dia berbalik dan menatap Golden Ye yang terbaring di atas ranjang rumah sakit. "Dedi jahat. Aku bahkan belum mencarimu untuk membuat perhitungan, ternyata malah pingsan." Namun, pingsan juga tidak mempengaruhi dia membuat perhitungan. Glenn berpikir sejenak, dan tiba-tiba wajah kecilnya tersenyum. Glenn melangkah dengan cepat ke sisi ranjang Golden Ye. Dia bergerak cepat melepas sepatu dan mantelnya yang kembung, dan naik ke atas ranjang dengan terampil, badan kecilnya berlutut di atas samping tubuh Golden Ye. Karena Golden Ye masih koma saat ini, jadi matanya tertutup. Setelah Glenn berlutut di sampingnya, dia menatap wajah tampan itu dan mendengus berat, "Dedi jahat, selain wajah ini yang mirip denganku, tidak ada kelebihan sama sekali." Setelah mengatakannya, Glenn tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya, mencubit wajah tampan Golden Ye dan menariknya ke kedua sisi, menghembuskan napas dan berkata, "Dedi jahat, sudah menindas Momi, juga menindas Glenn, pingsan tanpa alasan dan membuat Momi tidak fokus pada Glenn." Wajah tampan Golden Ye perlahan berubah bentuk di bawah tangannya Glenn yang gemuk. Glenn menatap wajah itu yang berubah bentuk karena gerakannya. Wajah kecil itu tersenyum jahil. Untung, Dedinya tidak operasi plastik. Jika tidak, tangannya yang mencubitnya dengan keras mungkin akan membuat bahan palsu itu keluar. Ketika Glenn asik bermain, dia langsung menunggangi tubuh Golden Ye, seperti kuda yang duduk di atas perutnya dan terus mengutak-atik wajah Golden Ye. Tepat ketika Glenn hendak memotret Golden Ye dengan ponselnya, orang yang terus koma itu sedikit bereaksi. Glenn melihat bulu mata Golden Ye bergerak, seolah-olah akan bangun. Dia tidak bisa membiarkan Dedi melihat perbuatan buruknya. Setelah Glenn melepaskan tangannya, Golden Ye malah tidak bangun-bangun. Jadi, Glenn melanjutkan perbuatannya dan kembali mengulurkan tangan ke arah wajah tampan itu. Tiba-tiba satu tangan Glenn ditangkap, Golden Ye membuka mata. Mata hitamnya terlihat tajam, dan aura mencengkam mendominasi. Glenn tidak menyangka Golden Ye akan bangun secepat ini.
Jelas-jelas tadi dia belum terbangun, tidak disangka setelah terbangun sebelah tangan kecilnya ditahannya. Apa yang kamu lakukan? Kolden Ye baru saja bangun, nada tajamnya terdengar serak. Itu mungkin karena dia baru saja bangun, jadi akalnya belum sepenuhnya pulih. Tangan yang memegang Glenn juga menggunakan sedikit kekuatan, sampai wajah kecil itu muncul di matanya. Kolden Ye baru terdiam, perlahan tatapan tajam itu menghilang. Glenn awalnya hanya berencana untuk meremas wajahnya dan menjahili Kolden Ye saja. Tapi, siapa yang tahu ternyata dia bangun dan menahan tangannya, dan lagi menggunakan kekuatannya. Dia yang masih kecil merasa sakit. Lalu mengerutkan kening, mengangkat sebelah tangannya yang lain dan langsung memukul Kolden Ye tanpa ragu. Daddy jahat karena benar-benar menindas Glenn. Bang! Pukulan ringan meninju mata kiri Kolden Ye. Kolden Ye. Pukulan ini benar-benar membangunkannya. Setelah keluar dari rumah sakit, dia kembali ke rumah sewaan Audrey Han. Dia kehilangan akal sehat dan kesabarannya. Kemudian dia mendengar suara anak-anak, berbalik dan melihat seorang pria kecil yang sama persis dengannya. Tidak menunggunya bereaksi, pria kecil itu telah meninjunya. Setelah itu, Kolden Ye membawanya keluar dan berbicara dengannya. Kemudian, muncul banyak gambaran yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tidak beraturan, tapi sangat merangsang otaknya, seperti ingin membuka segel yang ada. Saat itu, Kolden Ye merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu kepada Glenn, dia telah kehilangan kesadarannya. Rasa sakit di mata kiri menarik kembali pikiran Kolden Ye. Kolden Ye melepaskan tangan Glenn dan mendengus. Setelah bebas, Glenn langsung menyingkir dari atas badannya dan bersiap untuk turun. Tunggu sebentar. Kolden Ye memperhatikan gerakannya dan memanggil menghentikannya. Gerakan Glenn terhenti, mengangkat kepala dan menatapnya. Untuk apa? Meskipun nadanya sangat kesal, tapi nada suaranya masih anak-anak, ditambah dengan wajah kecil yang mirip dengannya, Kolden Ye sepertinya hampir bisa memastikan kalau pria kecil di depannya itu adalah putranya. Melihat pergelangan tangan pria kecil itu memerah karena tadi dia menekannya terlalu kuat, Kolden Ye mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak sengaja tadi, apakah sakit?" Setelah mengatakannya, dia duduk dan mengulurkan tangan meraih pria kecil itu ke dalam pelukannya dengan mudah. Meskipun Glenn adalah anak laki-laki, bagaimanapun juga, dia masih anak-anak. Tubuhnya sangat lembut, Kolden Ye menariknya ke dalam pelukan membuat hatinya meleleh. Dia tidak lagi mempedulikan rasa sakit di mata kirinya dan hanya fokus melihat bekas cengkraman yang ada di pergelangan tangan pria kecil itu. Memikirkan kalau itu adalah anaknya sendiri, suara dan nada Kolden Ye menjadi lebih lembut. Biarkan Daddy melihatnya. Setelah berbicara, Kolden Ye memegang lengannya dengan lembut, sebelah tangannya memegang luka dan mengelusnya dengan lembut. Pandangannya terlalu fokus. Glenn tertegun, sebesar ini adalah pertama kalinya Glenn merasakan kelembutan dan perhatian seorang ayah. Jika dibandingkan dengan Mommy, ini terasa tidak nyata. Bersambung.